pilkada di masa pandemi untuk Kota Surakarta ini menempati angka akumulatif 46,24. Ini dikategorikan sedang cenderung rendah ya, sedang cenderung rendah. Nah, indeks kerawanan pemilu pada masa pandemi COVID-19 ini dimensi ukurannya memang berbeda dengan IKP Pilpres 2019. Kalau di IKP Pilpres 2019 itu dimensi ukurannya itu ada 4 aspek: aspek sosial politik, kemudian aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas adil, kemudian aspek kontestasi, dan yang terakhir aspek partisipasi. Nah, untuk penyusunan IKP pandemi ini dimensinya agak berbeda, yaitu ada 4 juga, tapi ada aspek pandemi. Nah, untuk Kota Surakarta, angka IKP di aspek pandemi memang agak tinggi, yaitu di antara dimensi sosial, politik, infrastruktur, maka aspek pandemi yang menempati angka paling tinggi. Karena aspek pandeminya tinggi di Kota Solo, maka kita fokuskan untuk pengawasan di Kota Solo itu agar semua penyelenggara pemilu di Kota Surakarta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, protokol kesehatan COVID-19 ini menjadi roh daripada Pilkada Lanjutan 2020, sehingga semua penyelenggara wajib dan harus taat pada protokol kesehatan COVID-19. Ada beberapa regulasi di PKPU maupun Perbawaslu yang kemudian mengatur terkait dengan norma baru penggunaan alat pelindung diri. Minimal penggunaan masker. Tapi ya, minimal penggunaan masker. Nah, untuk Bawaslu sendiri kita sudah melengkapi teman-teman di tingkat kelurahan maupun kecamatan dalam melakukan pengawasan Verpak ini. Mereka menggunakan APD minimal 4 alat ya. Ada masker, face shield, kemudian sarung tangan, kemudian masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer. Dan kemudian juga kita bekali dengan vitamin. Nah, karena fokus kita pada kepatuhan protokol kesehatan 19, maka di Bawaslu nanti juga akan dilakukan rapid test sebanyak 2 kali pada masa Pilkada 2020 ini. Dimungkinkan pada tahapan coklit dan tahapan pungut hitung untuk rapid test Bawaslu. Berbeda dengan KPU karena memang backup anggarannya juga berbeda. KPU sebelum verifikasi faktual kemarin sudah melakukan rapid test. Nah, itu yang terkait dengan publikasi kita terkait dengan indeks kerawanan pemilu pada masa pandemi COVID-19 2020. Jadi sekali lagi bahwa roh kita atau semangat kita pada Pilkada Lanjutan ini bagaimana memastikan penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Itu singkat dari saya. Ada yang lain? Di antara 5 kecamatan itu yang paling rawan mana urut-urutannya? Nah, secara spesifik memang tidak dikategorikan begitu, Mas, per kecamatan, tapi per kabupaten kota. Jadi kita kemarin sebelum Bawaslu RI melakukan launching IKP itu, setiap kabupaten kota diberikan semacam kuesioner. Kuesioner itu ditujukan kepada KPU, kepada Bawaslu, kemudian kepada media, kemudian kepada ada 4 unsur itu. Nah, dari kuesioner yang diisi oleh masing-masing lembaga itu diakumulasi di Bawaslu RI. Ya. Solo itu masuk kategori sedang, Mbak, di angka 46,24. Nah, ring yang dibuat oleh Bawaslu RI itu tinggi itu lebih dari 50, sedang itu 40 sampai 50, kemudian rendah itu di bawah 40. Ya. Kita di ring 46,24, sedang cenderung rendah. Kenapa? Indeks kerawanan pemilu itu memang kemudian dibuat secara bertahap, Mbak. Bertahap ya. Biasanya per setiap kali tahapan pemilu.
Jadi Pilpres 2019 kemarin keluar. Kemudian ada IKP 2020 sebelum pandemi. Nah, ini IKP 2020 setelah ada pandemi. Ya. Ini. Kalau personel petugas sandi diterjunkan ke seluruh di Solo berapa? Kalau kota Surakarta Bawaslu menerjunkan kurang lebih semua total 124 personil. Terdiri dari Waskel 1 orang setiap kelurahan, kemudian kecamatan kita menerjunkan ada 10 orang, kemudian di Bawaslu kota 20 orang. Ya. Kalau kasus pandemi kan fluktuatif ya, maksudnya naik turun. Ya. Apakah itu nanti mempengaruhi IKP terkait tahapan yang akan berlangsung? Benar. Jadi kalau kemudian mudah-mudahan kurva pandemi di kota Surakarta turun sehingga anggaran yang dialokasikan oleh alat pelindung diri tadi bisa bergeser ke yang lain. Ya. Jadi itu juga terkait dengan penyediaan anggaran. Kita berharap kurva pandemi di kota Solo menurun. Kalau semisal nanti naik, Kalau naik berarti ada kelengkapan baru yang kemudian harus di backup oleh anggaran ya. Biasanya APBN nanti. Misalnya ketika nanti ada pasien COVID yang kemudian punya positif COVID ya, dia punya hak pilih, maka KPPS-nya kan harus dilengkapi dengan tidak cukup dengan masker pasti, tapi dengan hazmat ya. Nah, itu juga sudah kemudian harus diperhitungkan oleh KPU. Ya. Dari APBD kemarin ada tambahan. Untuk Bawaslu Kota Solo tidak ada penambahan. Tapi mengajukan ke pusat. Tidak, cukup APBD kita, cukup APBD. Meskipun ada pengalian. Ya, dari hasil optimalisasi dan restrukturisasi anggaran, maka APBD hasil NPHD kemarin untuk Bawaslu Kota Surakarta cukup. 7 miliar bulat. Ya. itu dari APBD. semua tahapan. Semua tahapan. Yang paling banyak kita terkait dengan misalnya rakor-rakor yang sifatnya konvensional, itu kita kurangi hampir separuh ya. Jadi kalau katakanlah Bawaslu Kota Surakarta per bulan itu ada 5 kali atau 6 kali rakor di tatap muka langsung, itu kita kurangi ya. Itu paling banyak. Kemudian juga dari SCPD. Ya, SCPD itu kita sampai sekarang belum pernah menggunakan SCPD untuk konsultasi ke Semarang, konsultasi ke ya itu. Untuk APD sendiri yang dialihkan untuk APD sekitar 343 juta untuk APD. Nah, pemberian APD ini enggak cukup sekali, tapi kemudian setiap tahapan kita berikan APD ke masing-masing wasam maupun waskel ya. Ada tahapan di tingkat verifikasi faktual, kemudian coklit, kemudian kampanye sampai pungut hitung. Ada 4 sampai 5 kali nanti kita memberikan APD. Ya. Nah, yang paling banyak memang tersedot di pengawas TPS. Kurang lebih nanti ada 1.231 TPS. Sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Surakarta. Pak, kembali ke indeks kerawanan tadi, Pak. Ya. Dari kabupaten dan kota Solo Raya ini Solo peringkat berapa? Solo Raya, sebentar. Solo Raya itu kayaknya paling rendah Kota Surakarta ya. Yang COVID ini. Yang COVID coba. Yang COVID kita kalau pandemi COVID memang kita tinggi, Mas. Kita tinggi. 50 berapa ya? 55 atau berapa ya? 55. Untuk Kota Surakarta aja. Ya. Untuk pandemi itu kita di 5508. Sama dengan Sukoharjo. Sukoharjo juga 5508. Yang paling tinggi Sragen 55,93 untuk konteks pandemi loh ya. Nah, yang paling rendah Klaten 44,92. Ya. Sebelum itu Ya, ini ada revisi tadi. Ya. itu yang tadi. Itu masih ada panas. kabupaten kota ya. Jadi kalau yang tanya yang paling tinggi itu adalah Sragen 55,93, yang paling rendah Klaten 44,92. Itu ada direvisi. Ya. Tapi itu perhitungannya tahapan Apa? indeks ini Oh ini indeks kerawanan pemilu. Ya. Ini dilakukan dinamis setiap kali ada perhelatan
pilkada atau pemilu IKP ini muncul. Sekali berarti. Iya, 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 iya. Saya kira nanti tiap tahapan ada lagi. Enggak. Berarti dari akumulasi konteks sosial, politik, infrastruktur, pandemi ini dapat dikatakan Solo itu paling rawan nomor 2 di Solo Raya. Nomor ya. Kalau diakumulasi rata-rata ya. Diakumulasi rata-rata kan kita 4624. Enggak urut ini. Iyalah ya. Enggak urut terbesar ini. Ya. Jadi kalau Orang urut Solo Raya. Tak urut ya. kalau akumulasi rata-rata IKP-nya malah justru yang paling tinggi itu Sukoharjo 57,98 Mas ya. Kalau Solo 4. Ya. Kalau yang paling rendah Wonogiri kalau rata-ratanya 45,18. Sukoharjo, Sragen, Klaten, Solo. Betul. Nomor 4. Ya, nomor 4. Makanya saya tadi bilang sedang cenderung rendah untuk Surakarta. Middle. Gitu. Siap. Iya. Tahapan paling rawan untuk pandemi kira-kira? Bawaslu Kota Surakarta terkait dengan tahapan semua dianggap punya potensi kerawanan, Mas. Semua tahapan, baik tahapan berpak, tahapan coklit, kemudian kampanye, pungut hitung sampai rekap, semua punya potensi kerawanan. Ya. Tapi yang bisa